Halo, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang melatih kekuatan energi gendam pengaruh untuk berbagai keperluan. Yang namanya ilmu pengaruh itu bukan soal menidurkan orang saja ya, tapi ilmu pengaruh ini sifatnya lebih ke universal. Nah, bagaimana tata cara penggunaannya dan bagaimana tata cara mengaktifkannya. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik pelatihan privat dan pelatihan secara online jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya. Nah, seperti video yang sudah saya singgung di awal tadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan kekuatan power ilmu gendam pengaruh untuk berbagai keperluan. Ilmu pengaruh ini bukan soal membuat orang lain tidur atau nurut ya, tapi membuat orang lain itu merasa nyaman, tenang, dan sehingga ketika Anda melakukan sesuatu atau Anda menawarkan sebuah produk atau Anda ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang Anda tawarkan, maka orang ini akan respect kepada Anda. Dan bagaimana tata cara mengaktifkannya secara sederhana itu seperti apa. Nah, ilmu gendam pengaruh bukan hanya sekedar untuk kejahatan ya. Kebanyakan orang menganggap ilmu gendam itu jahat. Kenapa? Karena dibuat penipuan, dibuat untuk hal-hal negatif, meminta HP, meminta uang, meminta motor, yang sering kita lihat di berita-berita yang beredar di media sosial, baik di YouTube atau di TV ya. Padahal bukan seperti itu. Ilmu gendam merupakan ilmu yang sangat mulia ya. Kalau zaman dulu ilmu gendam ini digunakan untuk mengendam anak, atau istilahnya ilmu sirep ya. Jadi anak itu rewel ketika malam menangis dan sebagainya. Kalau orang tua kan bingung tuh kalau malam-malam, kadang kan ada yang sampai tengah malam itu bangun sampai jam 1 sampai jam 3 baru tidur anaknya. Nah, orang Jawa itu memiliki ilmu yang namanya ilmu sirep. Nah, ketika itu dibaca doanya dan dikirimkan energinya sehingga anak itu bisa tidur dan nyenyak. Dan ini juga bagian dari ilmu gendam, namanya ilmu gendam sirep. Nah, banyak juga yang ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang digunakan untuk zaman dulu itu untuk menyirap orang dan digunakan untuk maling. Padahal ilmunya sangat mulia aslinya, yaitu digunakan untuk mengendam anak kecil ketika anak kecil itu rewel ya. Dan itu juga ada juga ilmu gendam yang digunakan untuk menundukkan orang lain. Nah, biasanya ilmu gendam ini digunakan ketika untuk mengobati penyakit stres ya, atau penyakit gangguan jiwa. Ketika orang itu emosinya berlebih-lebih atau ngamuk ya istilahnya, kan ada di Jawa itu ada yang namanya orang stres dibawa ke orang pintar ketika dibacakan mantra tertentu sehingga orang itu takluk tunduk kepada orang yang memiliki ilmu gendam ini atau ilmu pengaruh kekuatan jiwa. Nah, begitu juga itu disalahartikan atau disalahgunakan untuk hal-hal kejahatan, padahal ilmu aslinya itu ilmu untuk menundukkan orang yang bermasalah di gangguan jiwa, yaitu orang-orang yang stres, banyak masalah sehingga emosinya meledak-meledak dan sehingga seperti halnya kesurupan dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari ilmu gendam pengaruh untuk menundukkan. Selain itu juga ilmu gendam digunakan untuk ilmu pengasihan. Nah, ilmu pengasihan itu membuat orang lain takluk kepada Anda atau jatuh cinta kepada Anda. Nah, dengan kata-kata Anda, dengan raut wajah dan sebagainya. Dan ini juga bagian dari ilmu Jawa ya. Ada namanya ilmu aji semar mesem, semar kuning, semar kuncung, semar dagang, dan itu merupakan ilmu-ilmu pengasihan ya. Ilmu pengasihan yaitu bagian dari ilmu gendam juga. Karena ilmu gendam ini sifatnya adalah ilmu pengaruh. Paham ya dari sini ya. Sehingga kalau kita paham dari konsep-konsep yang saya jelaskan tadi, otomatis secara bawah sadar kita sejatinya juga bisa menggunakan dan mengaktifkan energi ini secara sederhana, digunakan untuk mempengaruhi seseorang. Nah, bagaimana cara mengaktifkan sederhananya itu seperti ini ya. Silahkan Anda rileks, duduk tenang ya, ambil posisi meditasi dimanapun tempat, bebas. Yang penting Anda rileks, tenang, atur nafas, buang nafas. Nah, setelah itu Anda niatkan terhubung dengan energi yang ada di alam semesta ini.
Dan niatkan juga Anda terhubung dengan energi kecerdasan yang paling dasar, yaitu energi dari Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Anda niat terkonekkan. Nah, setelah itu Anda atur nafas, niatkan untuk menyerap. Ambil posisi meditasi sejenak, dan ini Anda coba lakukan selama kurang lebih 7 hari berturut-turut ya, biar Anda itu terbiasa mengakses energi tersebut, sehingga Anda bisa mempengaruhi diri Anda. Otomatis pengaruh ini bisa Anda gunakan untuk mempengaruhi orang yang ada di sekitar Anda. Nah, begitu sederhananya ya. Namun kadang orang itu malas ya melatih yang namanya ilmu pengaruh ini. Padahal ilmu pengaruh ini juga bagian dari ilmu karismatik. Lihatlah orang-orang yang memiliki keilmuan, karismatik, wibawa dan sebagainya. Itu Anda lihat mereka itu memiliki daya pengaruh yang sangat luar biasa. Kalau zaman dulu daya pengaruh ini biasanya orang Jawa dimiliki oleh para perangkat desa ya. Jadi kayak lurah, kami tuwo, mudin, ini bahasa Jawa ya. Jadi kayak perangkat-perangkat desa, misal Pak Lurah dan sebagainya, itu memiliki daya karismatik yang sangat luar biasa, sehingga orang itu dihormati, disanjung dan sebagainya. Nah, siapapun pasti menginginkan ya. Nah, ilmu ini yang saya ajarkan tadi, Anda melatih meditasi ini, coba Anda latih, terus latih. Maka dengan begitu Anda akan merasakan yang namanya hadirnya energi menyelimuti diri Anda. Dan energi ini bisa Anda gunakan untuk berbagai hal. Paham ya? Jadi sederhana itu tapi powerful. Dan bagi Anda yang ingin membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis ya, ini kitabnya, dan Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Jadi ilmu gendam bukan hanya sekedar untuk kejahatan orang-orang seperti di berita seperti itu ya, padahal bukan. Tapi ilmu gendam merupakan ilmu yang mulia, merupakan ilmu hasanah Jawa ya, asli dari Jawa, tentang olah batin, olah rasa. Jadi olah rasa, olah batin, olah pikiran, sehingga pikiran dan energinya di dalam diri kita itu selaras ya. Sehingga ketika batin dan pikiran selaras, maka otomatis daya pengaruh dan karismatik itu juga bisa bangkit. Nah, itu tentang bagaimana cara mengaktifkan ilmu gendam sederhana. Ini saya sebutnya adalah ilmu gendam pengaruh dan karismatik. Nah, silakan Anda latih step by stepnya. Anda duduk rileks, tenang, meditasi, menyerap energi yang ada di alam semesta, dan niatkan juga Anda terhubung dengan energi yang paling tinggi, yaitu energi dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu Anda simpan dalam tubuh Anda dan rasakan keajaiban dan keajaiban yang hadir dalam hidup Anda. Oke? Paham ya? Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mengikuti lebih detail lagi tentang gendam kuantum magnetisme, gendam angling dharma, dan gendam kejawen, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan selain itu juga saya juga mengajarkan ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi. Nah, ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi bukan hanya sekedar untuk pertunjukan, tapi digunakan juga untuk berbagai keperluan, misal untuk hipnoterapi, hipnotis metafisika, dan berbagai hal lainnya. Oke, sekian dari saya Yusuf Aditya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.